itu masalah ini apa namanya, malaikat yang menjunjung ars Tuhannya Ya, yang 4 malaikat itu bagaimana maksudnya itu? ya, bukan dimensinya ars itu adalah di atasnya malaikat. Kata menjunjung itu dia berada di wilayahnya di atasnya dia, ya. Jadi tidak ada satupun malaikat yang bisa masuk di wilayah ars. Begitu maksudnya. Jadi ketika Jibril bersama dengan Muhammad itu di wilayah malaikat, sehingga Muhammad bisa melihat wajah Jibril, langkah berikutnya itu Jibril tidak bisa lagi masuk ke dalam. Hanya Muhammad yang bisa masuk. Jadi di atasnya wilayah malaikat itu adalah ars. Itu disebut dengan mereka menjunjung ars. Bukan dipikul seperti seperti apa yang kita bayangkan kalau dipikul itu ya. Dijunjung ya. Saya seperti Mudah-mudahan juga kita bisa pahami ketika Allah mengatakan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu kan sama aja itu. Di atasnya sungai itu ada surga. Jadi sungai itu bermakna jiwa atau air atau kaca, ini sungai. Ya. Di atas sungai itu baru ada surga. Jadi surga mengalir di bawahnya sungai. Ya, bahasanya seperti itu ya. ini Ustaz, ada chat ini. Ya. Oke. Saya bacakan Ustaz. Boleh. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Yang mau saya tanyakan, yang mana hakikat malaikat Jibril, Al-Quran, hati di penjelasan gambar Ustadz itu? Kalau ada yang salah saya tolong dibetulkan ya Ustadz. Jadi Jibril menyampaikan wahyu. Jadi bahasa kata Muhammad, kata Jibril ini sangat spesifik kepada keasliannya sebelum ada campuran, ya. Sebelum ada campuran dari hawa nafsu pada diri kita. Ya. Jadi kalau seumpamanya pada jasad kita ini murni, berakhlakul karimah, di atas itu bernilai Muhammad, bernilai Jibril, bernilai Allah. Kalau murni, ya. Tetapi kalau ada hawa nafsu, maka dimensi ruh kita itu belum bisa dikatakan sebagai Jibril. Hanya boleh dikatakan malaikat dengan bahasa tanazalul malaikatu warruh. Nah, itu yang menyampaikan wahyu kepada kita. Ya. Wahyu adalah dimensinya ruh kita. Dan kita di situ bermakna jiwa. Ya. Ini dimensinya adalah ketika ya kita berada sebagai umatan wasatan, ya. Yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita berada pada tengah-tengah ini, umatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum umatan wasatan. Kita baca surat kedua ayat 143. Surat kedua ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Ya. Agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Kami menjadikan kiblat yang kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya, jadi saya yang menjelaskan di sini adalah ketika kita menjadi umatan wasatan, umat pertengahan ini, tidak pro kiri maupun pro kanan, kita berada di tengah-tengah. Agar kamu, saya lari ke sini, agar kamu ini kita adalah jiwa, agar kamu menjadi saksi atas manusia. Yang disebut manusia itu adalah jasad kita. Ya. Kemudian agar Rasul ini wilayah ruh kita, wilayah Jibril, menjadi saksi atas kamu. Ya. Jadi dimensi Rasul di situ, dimensi ruh, dimensi Jibril adalah berada pada wilayah ruh dari diri kita. Sedangkan kita sendiri adalah wilayah jiwa. Ya.
inilah yang bisa berkomunikasi dengan ruh pada diri kita, lalu jiwa ini akan mengatur jasad kita. Jadi dikatakan dia menjadi saksi atas manusia. Nah, yang perlu kita perhatikan di situ bahwa berdasarkan ayat itu berarti ada orang yang menjadi musuh bagi Jibril. Barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, nah berarti dikatakan berarti ada orang yang menjadi musuh bagi Jibril itu. Artinya dia tidak ingin berdekatan dengan wilayah ruh. Ya. Dia menjauhi wilayah ruh. Dalam praktiknya pada pergerakan cahaya ini, dari sini dia tidak masuk ke wilayah kaca untuk mendapatkan ruh. Dia melewati jalur ini, jalur lain. Atau bahasa langsungnya dia keluar dari jasadnya untuk bisa berada pada wilayah jin. Sejauh-jauh perjalanan ketika keluar dari jasad ini, ya, dia hanya berada pada wilayah jin. Tidak akan dapat menemukan wilayahnya malaikat. Jadi itulah dikatakan dia sangat bermusuhan dengan Jibril, ya. Sehingga yang didapatkan bukan wahyu-wahyu kebenaran, tetapi wahyu-wahyu atau bisikan-bisikan yang menjadikannya tanpa dia sadari, ya, dia berada pada kesombongan yang besar. Ya. Dia berlaku sombong tapi tidak menyadarinya. Dan dia juga akan mengatakan bahwa dia sedang mendapatkan petunjuk. Jadi ada orang yang mengatakan diri yang mendapatkan petunjuk padahal tidak. Yang bisa mendapatkan petunjuk itu adalah yang bisa naik sampai ke wilayah ruh. Dengan catatan, ya, umpama dari wilayah jiwa ini untuk bisa naik ke wilayah ruh. Catatannya adalah tidak bisa langsung naik karena wilayah jiwa ini adalah wilayah kesombongan. Ya. Jadi jalan terbaik untuk bisa naik ke atas ini adalah harus turun dulu. Jadi dalam praktis sholat kita mesti tarik nafas dulu ke sini. Harus menjadi dulu manusia yang serendah-rendahnya. Ya, jadilah yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan inilah yang menjadi power atau kekuatan untuk bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Ya. Ya, masaral jini wal ins itu maksudnya dimensi jiwa. Ini stata'tum antan fuzu min aqtari samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuha ila bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, ya, jika kamu punya kemampuan untuk bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi, maka silakan tembus. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan, harus dengan power. Powernya itu diambil dari kekuatannya Ibrahim yang ada di bawah ini, tauhid murni, la ilaha illallah. Sebagai hamba adalah seorang yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan inilah kekuatan yang besar untuk bisa menembus naik ke langit sampai bertemu pada wilayah ruh. Ya. Jadi jika tidak mau seperti ini, tetap berada pada keberdayaan, kemampuan, maka itulah dikatakan mereka itulah orang-orang yang memusuhi Jibril.